A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang tidak menyisakan kesalahan ya, dalam setiap peristiwa yang dihadirkan untuk kita ya. Bahwasanya ketika manusia itu melakukan banyak amaliyah dan kemudian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, maka kemudian Allah memberikan kepada kita ujian. Salah satu bentuk yang kita cirikan ya, yang kita cirikan itu adalah ujian. Itu ketika sebuah peristiwa atau sesuatu itu menyesakkan dada ya. Bahasa ininya doyikun khoroja ya. Jadi ada peristiwa atau sesuatu kata ya dan lain sebagainya itu yang tiba-tiba menyesakkan dada kita ya, rasanya itu apa ya, sakit ya, atau kemudian menjadikan ya tidak nyaman lah, tidak nyaman. Nah itu artinya kita diuji. Kenapa kita diuji? Nah itu masalahnya. Kenapa kita diuji? Itu berarti ada kesalahan yang kita lakukan. Kadang ya kita itu sudah beramal baik gitu, tapi ternyata menurut Allah hatinya kurang bersih, ya kita sudah beramal baik ya, kemudian ya kita menggerutu ya, atau kemudian apa namanya membuat apa pernyataan-pernyataan yang menyakitkan bagi orang lain ya, baik itu di dalam hati sudah dikatakan atau lewat media. Ada orang itu ya diem tapi tangannya main terus ya kan. Dia tulis, kau tidak tahu seberapa hancurnya hatiku. Ya, nanti kalau dibilangi lebih marah, padahal itu lebih boleh diperiksakan hatinya utuh. Kok iso hancur itu ya. Nah itu tadi. Jadi sekali lagi untuk memahamkan jiwa kita ya, bahwa ketika kita itu mendapatkan hantaman ya, doyikun khoroja, sempitan dada, itu berarti sedang diuji. Kenapa diuji? Ada sesuatu yang mungkin kurang bersih, ada sesuatu yang mungkin apa namanya keliru, salah sampai pada maksiat. Apa bedanya sayyi'ah, salah dan maksiat? Salah itu nyangkut diri kita, maksiat itu nyangkut orang lain. Ya, jadi kalau sudah maksiat itu nyangkut orang lain, gitu ya. Kita maka ngomong menyebabkan yang lain kemudian marah, gitu ya. Oh itu maksiat. Nek salah itu untuk diri kita saja. Misalnya kita geremeng, bahasa Indonesia apa? Geremeng. Ngedumel, nyumpel apa ya. Ada orang lewat ya, kita tuh apa namanya tadi gaya nih pakai kerudung besar padahal gitu ya. Ya misalnya begitu, orangnya aja model kayak begitu, pakai gaya, pakai kerudung begitu gitu ya. Nah ternyata yang lewat tadi memang sudah tidak begitu sepengetahuan kita. Dia ternyata sudah baik, artinya dia tercatat bertobat kemudian sudah baik gitu. Maka apa-apa yang kita katakan tadi itu dikembalikan ke kita. Ya dicatatkan kepada kita bahwa kita seperti yang kita omongkan tadi, gitu ya. Itu sebabnya menjadi kerugian besar ya bagi seseorang yang tadi
sekedar apa namanya aniaya itu ya. Aniaya itu ya untuk diri, ya diri. Kita lagi ngapa misalnya HP ya, kemudian kata suaminya buatin teh apa buatin apa gitu. Enaknya jadi laki-laki misalnya gitu ya. Nah, itu tadi menjadi itu aniaya karena hubungannya sama kita aja. Suaminya enggak dengar gitu ya, tapi merusak hati. Lah kalau sudah maksiat, nah itu misalnya dibuatin, ya Allah Pak ambil kan bisa kan ada di dekat Papa ya, kayak apa namanya, oh tangannya mana tangannya kan gitu kayak, ndak kuat ya tangannya ngambil, kata bapaknya, aku tuh ngangkat kulkas itu loh mah kuat, ya, nah pada pagi-pagi ya terjadi kerepotannya. Nah untuk itu kemarin kita berbicara tentang amal pribadi ya, amal pribadi ya kita untuk memastikan agar kita itu dimasukkan menjadi orang yang berkahi ya, berkahi. Nah amal pribadi itu yang perlu kita sampaikan ketika ada ujian ya, maka lihatlah amal pribadimu. Pasti itu nyangkut tentang itu. Apa ibadah kita, zikir kita, ya sunnah kita ya, atau tadi bacaan Quran kita ya, itu memang sangat tidak terperhatikan ya perkembangannya. Nah maka kemudian oleh Allah ya akan mendapatkan banyak peringatan agar kita itu berhati-hati ya. Nah sekarang amal untuk mengokohkan keluarga. Yang disebut keluarga, ya disebut keluarga, kita berbicara tentang apa yang amal-amal yang terhubung ke sana, yaitu yang pertama ya suami, anak ya, dan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Mungkin ada pembantu, barangkali kita ada orang tua di sana ya, dan rumah secara fisik ya. Nah, apa amal untuk keluarga itu? Yang pertama menjaga. Menjaga itu ada konteks memelihara ya. Kalau basa Jawa enak itu ngopeni. Agar menjadi luas pemahaman kita bahwa yang namanya menjaga itu tidak diem saja ya, tapi sampai pada pemeliharaan ya. Ngopeni itu tidak anaknya minta makan baru dimasih makan, nek ndak minta ya wis jarke wae larang ngomong gitu ya wis semaput ya kan. Itu namanya ndak ngopeni, ndak open gitu ya. Makanya ada kalau kadang-kadang pada ibu, pada mertua gitu ya, dia ditanya, wah kita sibuk sendiri macam-macam, kemudian ditanya apa namanya, minum panas ndak gitu. Lah wis ditunggu ket mau malah ndadak tanya lagi ya, ibunya diem aja, diem atau kadang-kadang terus ya sudah diem aja ya sudah ditinggal lagi. Maka dia bilang sama anaknya, aku tuh dikasih minum aja ndak gitu. Lah diem aja. Tak bilangnya diminta diem aja ya udah toh gitu ya. Kuwi jenenge ora open gitu ya. Tidak menjaga ya, karena nanti kemudian hatinya menjadi luka dan lain sebagainya begitu. Jadi sampai dikatakan orang yang apa namanya halim dia itu apa sih, dia lembut, dia punya apa namanya, sebelum orang ngomong itu dia sudah tahu apa yang harus diberikan gitu ya. Nah itu menjaga, memang di rumah itu salah satu hal yang akan menumbuh kembangkan kemampuan kita yaitu adalah menjaga. Yang pertama menjaga adin. Aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama. Nah,
Jadi intinya berkeluarga itu kalau yang pribadi tadi diuji. Apakah kita itu bisa hidup ikhlas, sabar, tawakal. Ikhlas terhadap apa? Perintah, ya kan, disuruh ibadah, ya kan. Orang kok suruh sholat terus ya, orang tidak diberi jaminan terus apa fungsinya? Misalnya begitu, itu namanya enggak ikhlas. Ibadah itu diperintahkan, ya. Kemudian disuruh sunnah, ya. Walaupun itu sebuah pilihan, tetapi diperintahkan untuk menguatkan kecintaan kita kepada kewajiban, ya. Kalau kemudian orang sunnahnya itu lebih baik dari wajibnya, itu pasti niat-niat dunianya banyak, ya. Jadi sunnah itu dilakukan agar kita mencintai kewajiban. Kita sholat duha, ya, kita sholat rawatib gitu ya. Kewajibannya apa ya? Kewajiban satu ibadah wajib, dua ya kewajiban ada suami dan sebagainya gitu ya. Nah, kita misalnya ambil sunnah puasa, ya, puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, puasa Daud kan gitu. Dan saya bilang lah bukanya kapan gitu ya. Nah, emang boleh sama suaminya? Oh, saya tidak pernah bilang sama suami saya, ya, karena suami saya itu tidak ngerti agama. Apalagi nanti kalau bilang malah tambah tidak boleh, ya kan? Kan repot, kata dia gitu. Nah itu namanya apa namanya? Tidak sesuai, tidak apa namanya? Memperhatikan kewajiban-kewajiban sehingga kemudian akan justru mendapatkan banyak ujian. Kenapa dia puasa sampai segitu banyak? Karena dia pengen magnetnya itu kuat ya, jadi bisa menarik rezeki, bisa semua tujuannya dunia, gitu ya. Nah, sehingga itu sebabnya kadang ada orang itu yang sebenarnya ibadah baik ya, banyak gitu ya. Tapi hatinya tidak bersih, Nah, adin, penjagaan terhadap aturan agama itu, lalu kemudian oleh Allah diberikan sakinah, mawadah, dan rahmah. Jangan pakai wa tuh nek pas ngomong dan ya rahmah. Kuatin angel. Ya, kasih sayang. Sehingga ketika penerapan aturan itu makin kecil, ininya juga makin hilang. Ya, sakinah itu tenang, mawadah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu kenapa yang tertinggi itu rahmah? Karena orang itu makin lama kita berkeluarga, makin banyak kesalahan yang nampak. Sehingga tanpa kasih sayang kita wis jengkel ya. Udah seorang istri misalnya ya sudah ngurus rumah, ngurus anak ya, berusaha yang terbaik untuk suaminya. Ternyata suaminya kemudian di luaran dia bergaul dengan banyak wanita ya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu untuk apa ya? Aku semua melakukan itu padamu kan gitu ya. Ya kan? Nah, akhirnya dia juga tidak mentaati aturan juga ya. Ya kalau dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Nah kalau masing-masing kemudian tidak berpegang pada aturan, ini hilang semua. Nah yang dihilangkan siapa? Tentu saja yang berbuat salah, ya, yang meninggalkan aturan itu. Nah tetapi kadang-kadang kita itu memang ya kita lihat kebanyakan yang konsultasi itu kan yang salah yang laki, ya, yang laki berpaling lah dan sebagainya. Tetapi ternyata istrinya pun menghadapi dengan cara yang salah, gitu ya. Jadi akhirnya dicabut semua. Ya, sakinah. Tidak ada ketenangan dalam berbuat baik di rumah. Di rumah, apalagi istri. Istri itu pahala tertingginya di rumah. Senyumnya di rumah dengan senyumnya di luar itu beda. Senyumnya di rumah itu 700 kali lipat. Tapi malah nang omah malah justru rasa guyu. Kenapa? Ya karena kita sampai WA di grup ya. Baru aku sadari aku tidak bisa tersenyum tanpa kamu. Itu sebabnya aku selalu kepengen ketemu dengan kalian semua. Angger mlebu omah ya. Wis rasa guyu vertigone kumat. Ya lah, iya enggak. Nah itu, ya itu akhirnya ya apa namanya banyak yang perlu diketahui. Kemarin itu kita berbicara tentang amalan pribadi itu kita sudah tahu. Oh ternyata hidup itu harus mengikuti aturan, ya kan? Sampai yang namanya ibadah itu kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintah.
itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu orang yang kuat, orang yang bersih adalah orang yang taat pada peraturan. Maka diuji pribadi tadi, ibadah. Kemudian diuji lagi sunnah, ya kan? Karena memang ternyata dalam perkembangan itu ada orang yang belajar agama itu maunya dari Quran tok. Dia tidak mau ngambil hadis. Ya. Nah, itu oleh Allah sudah disampaikan bahwa itu akhirnya ya tidak menimbulkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada amal. Kecintaannya kepada siapa? Dirinya. Dia katakan kalau kita mau beragama itu ngambilnya langsung dari Quran. Ya enggak usah dari orang lain. Enggak usah dari orang lain itu termasuk Rasul. Ya karena pemahamannya bisa saja berkurang loh kok ya rumangsanya sudah lebih pintar dari Rasul gitu ya. Nah itu tadi sehingga kebanggaan terhadap dirinya ya itu menjadi besar ya. Macam-macam ya ujian orang berilmu kan begitu. Ya. Tadi setelah kemudian kokoh dalam mentaati peraturan termasuk membaca Quran. Termasuk membaca Quran ya. Nah, kalau dikaitkan secara logika ya. Apa hubungannya itu apa? Ya kan? Ya. Bahkan ada seorang pembicara bareng ini saya bicara seminar itu kata ibu itu saya itu lebih mengagumi orang yang baca terjemahan Quran daripada orang yang baca Quran. Ini maksud ibu ya gitu. Kenapa ya? Karena lebih ngerti, lebih ini dan lain sebagainya. Ya kan tak sodok maksudnya salah ya katanya. Itu sampai begitu ya. Dia tidak menyadari bahwa perintah Quran itu tidak sekedar agar kita pintar mudeng, enggak. Ghada'ur ruh, ya kebutuhan ruh itu adalah adzikr. Quran. Adzikr. Itu kebutuhan ruh. Dan ruh itu nanti akan diambil, ya diambil. Kita tuh enggak rohnya diambil yang diingat-ingat itu ya Bu. Itu cuman adzikr saja. Segala sesuatu yang hubungan dengan Allah enggak ada jenengan. Ada orang meninggal dikubur, ya Allah kok kepengin ayam geprek ya ngono ku ora ono. Apa manggawe dhewe terus kok nyimpeni keluargane ngenek apa nyekal aja nganggo bunga nganggo lombok ngono kan ya ora ya kan. Kalau kita sudah dikubur itu yang akan berfungsi adalah jiwa. Adzikr. Ya, maka dia kemudian masih bisa wirid, senang sekali kalau dia itu diwiridkan. Ya kenapa sambung? Merasa bahagia kalau kemudian ditengok wirid gitu ya. Cuma masak sop neng kono ya, dikubur ya. Itu bagian yang tadi Quran. Bahkan banyak diberikan data ya bahwa Quran itu langsung terhubung dengan sel. Langsung terhubung dengan sel-sel itu ya. Banyak sekali ditunjukkan orang nggak bisa dengar menjadi dengar ya. Saya contohkan bahkan bayi ya. Ada bayi dilahirkan punya kelainan di otak sehingga perintahnya nggak bisa turun. Sehingga bayi itu diem aja begini, nggak bergerak itu. Bayi diem aja. Kata dokter, Bu, ini kayaknya tidak bisa bertahan lama. Apa kata ibunya? Tidak apa-apa dok. Ya. Sekarang tugas kami. Ya. Saya kepingin menunjukkan kepada Allah bagaimana saya itu melakukan seperti yang diperintahkan ketika menghadapi ujian. Maka disepakati keluarga bahwa bayi itu tidak boleh sedetik pun kehilangan bacaan Quran. Maka dimulai asal dia sudah mau capek dia angkat tangan maka keluarga yang lainnya datang begitu ya. Tidak tekor sama omongan tekan kini tidak ada kata ya. Kemudian nah dokter menyatakan bahwa paling-paling ya 2-3 bulan gitu. Bulan pertama berlalu, kedua, ketiga bacaan terus sampai bulan keempat tidak terjadi sesuatu ya. Tapi dokter tetap mengatakan ya mungkin ini bentuk keajaiban ya Bu, tapi keajaiban itu tidak bisa terjadi terus-menerus. Kata dokternya itu. Apa kata ibunya? Tidak apa-apa dok ya. Kami hanya kepingin memperlihatkan kepada Allah apa yang harus kami lakukan ketika diuji. Kemudian berlalu sampai kemudian 1 tahun. Dokter mengatakan
Ya, tapi kalau kemudian dia masih hidup, nanti dia tidak bisa berjalan. Apa jawabnya? Tidak apa-apa dong. Ya, karpe apa meh dikeluarkan dan sebagainya. Ya. Tadi ternyata kemudian bisa keluar dari inkubator. 2 tahun ya, masih dalam perawatan tuh dia bisa duduk, bisa berjalan dan sebagainya. Akhirnya sehat. Dan ketika sehat, nah anak itu ketika ada orang menyebutkan ayat dia bisa melanjutkan. Ya, begitu. Itu Quran yang dibaca dengan keyakinan. Yang dibaca dengan keyakinan. Maka saya dulu mempraktekkan banyak sekali pada waktu pandemi ya. Pandemi Covid itu memviralkan tentang kenaikan saturasi dengan bacaan Quran ya. Pada beli Quran speaker. Wah, tapi orang munggah ya. Saya ujikan di Pak Yuber karena Pak Yuber kondisinya buruk. Tak ujikan didengarkan pakai itu enggak bisa. Sudah saya singkirkan, saya baca. Kenapa? Ternyata bacaan Quran itu harus kita baca. Orang yang membaca itulah yang mengeluarkan energi positif yang terhubung langsung. Nah, kebetulan Pak Yuber itu paling enggak suka kalau saya pegang HP. Dari ibu-anan mau maca Quran dari ibu-anan ya kan. Lah Pak Ibu kan setengah sadar ada anak saya itu Pak Ibu sudah ke wajah malah tak singgirkan itu loh. Ini tuh baca Quran ya bingung. Ya kan ingatan dia gitu paling jengkel dulu kan anak-anak pakai HP gitu kan. Jadi kita membaca yang dihafal ya. Ya alhamdulillah ada ya surat yang dibaca yang hafal baca pengaruhnya cukup besar. Ya, jadi jangan kita tiduran lemes karo nyetel HP, jangan begitu. Baca. Ya, baca. Nah, karena pengaruh langsung sesuatu yang keluar dari lisan, masuk ke telinga, itu kemudian masuk ke hati. Dan kemudian dari hati itu kan untuk nyaring sari makan. Nah, dari itu yang kemudian bergerak. Gitu, Bu. Ya, jadi itu sebabnya kalau kita ada masalah dan sebagainya, jangan sekedar manggil anak yatim suruh khataman, ya itu sih sah-sah saja, boleh-boleh saja sedekah buat anak yatim. Tapi tidak akan berefek juga kepada sel. Berefeknya pada jenengan berbuat baik itu tadi. Nah, itu nanti kita bahas di membangun masyarakat ya. Jadi tadi bagian-bagian yang kemudian aturan itu menjadi penting. Nah, kalau kemudian hidup itu tidak pakai aturan itu misalnya gini, ada seorang ibu itu aktif ngaji. Bu Dia, saya itu ya tidak serak dengan cara ibu saya. Kalau suami saya makan, itu mesti ibu saya geger, saya suruh dampingi. Ya. Lah kan lama-lama suami saya itu besar kepala, Bu. Gitu maksudnya. Kan kita sudah sepakat bahwa kita itu harus jadi keluarga mandiri apa ini dan sebagainya misalnya gitu. Itu sini karpe diri. Bukan perkara besar kepala apa tidak, perkara kita memenuhi kewajiban, memenuhi aturan-aturan yang membuat kemudian karakter kita itu berkembang. Masalahnya begitu. Maka ketika bicara karena teman, apalagi yang nikah teman, harus teman akrab ya. Hei, kamu nggak dengar ya aku lagi ngomong, orang dibilang sukamu tuh begitu itu loh ya. Makanya walaupun aku istrimu, kamu harus mendengarkan. Bahasa-bahasa yang biasa. Ya karena dulu teman akrab gitu ya. Malah manggil ya sembarangan. Dut, malah dut dia kan. Ya walaupun kalau itu sudah disepakati bahasa saya nggak terserah, tapi kan ini ada, maaf kalau di Jawa Barat itu manggil suaminya kan nama aja gitu ada. Saya lihat ada kelas kayak gitu. Saya tuh dengar kayaknya enggak enak. Saya bilang kamu tuh, Mbok, nek ndak suka manggil Mas, panggil Abi atau bapaknya anak-anak gitu loh. Saya ndak ini gitu. Karena ternyata dalam konteks kehidupan sehari-hari nanti merasa bahwa itu ya podo wae, kita tuh sama saja gitu ya. Nah itu tadi aturan. Sekali lagi, ketika terjadi penurunan ketenangan di rumah, kita nggak bisa ini selalu banyak kata-kata yang tidak bagus ya. Mawadah, cintanya hilang. Cinta apa sih? Cinta apa sih? Cinta itu apa? Ya, cinta itu penuh perhatian. Perhatiannya berkurang ya. Cinta itu penuh perhatian
dan punya kesiapan memberi dan memberi, itu cinta. Ya. Kalau tidak ada perhatiannya sama sekali, tidak tahu ini, tidak tahu itu, ya kadang-kadang kita itu ya temennya nih sak grup ya, warna kesukaannya aja tahu ya, jajanan yang dia suka ya, misalnya pecelnya Bu siapa. Tapi ketika kemudian keluarga itu kita tidak tahu gitu ya, namanya itu memang ya tadi kecintaan ya, perhatian dia, doa dia ya. Doa itu adalah bagaimana kita membantu seseorang agar punya sifat-sifat yang baik. Jadi yang namanya penuh perhatian itu termasuk kita tahu sifat-sifat yang jelek agar bisa hilang dengan doa-doa kita. Ya. Nah, kita kelingannya gue jaluk duit tok ya kan. Nah itu kemudian kita marah ketika tidak diperkenankan ya. Makanya sampai ada lelucon gini. Ada seorang istri itu marah sama suaminya karena tidak boleh kuliah. Sementara ibu pengajian lingkungannya itu orangnya kuliahan semua. Dia marah, kata suaminya, duduk tak bilang. Kenapa aku tuh tidak memperbolehkan kamu kuliah? Kuliah itu lulusan SLTA. Ternyata istrinya itu lulusan SMP. Ngeyel meh kuliah. Nah, ada juga ternyata peristiwa begitu, saking konsentrasinya bagaimana dia menyamakan apa namanya tadi dengan lingkungannya sampai begitu ya. Anggun nesu bareng ya. Lulusan. Lah memangnya kenapa kalau aku lulusan SMP malah nesu ya. Ora ento ya kuliah lulusan SMP. Artinya itu tadi ya, kalau bentuk rasa bersyukur ya. Kuwi gelem lulusan SMP wis stop ya kan, istilahnya begitu. Nah, sehingga tadi menjadi bagian yang perlu kita ada rahmah. Rahmah itu orang yang selalu memikirkan kebaikan untuk orang-orang yang dicintai walaupun dia menyakiti. Itu rahmah. Nah, kalau rahmah itu sudah dicabut, wah wis biasalah wis karep-karepmu ngono ya kan. Nah, itu. Maka dulu saya sampaikan itu, ada seorang istri ya yang masih muda ya, dia disuruh disuruh kerja setoran sama suaminya kerjaannya judi main perempuan ya. Loh kok gelem lah, awalnya enggak tahu ya, dia dijodohkan oleh orang tuanya ya. Maka kata anaknya begini, Bu, ibu itu mau bisa segala sesuatu dan rumah ini semua yang biaya ibu kenapa tidak minta cerai? Apa kata ibunya? Ya Allah tono ya. Bapak itu sejak awal nikah sudah berkhianat. Lalu kalau ibu ikut berkhianat, ibu ikut pergi juga. Lalu terus gimana ya keadaan kebaikan yang ada di sekitar kita? Kedua, bapakmu itu sudah berkali-kali diingatkan. Ternyata malah marah. Lah ibu tuh kasihan dulu sama bapakmu. Dia itu coba bayangkan. Betapa beratnya ujian yang akan menimpa bapakmu. Betapa beratnya siksa yang akan menimpa bapakmu. Karena dia diingatkan gak bisa, engkau malah tambah dosa, maka ibu diem aja terus berdoa. Kalau nanti ibu sudah ndak ada, lanjutkan doanya. Kalau dengan doamu, bapakmu itu tobat, maka kamu akan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirat. Itu rahmah. Ya Allah ya. Apa? Jadi tingkat kita di mana? Kadang-kadang kita itu ternyata belum bisa memegang erat sakinah. Merasa tenang di rumah dengan amal-amal yang akan meningkatkan kemuliaan kita. Kita lebih tenang, lebih senang ketika beramal di luar. Perlu diketahui, yang namanya istri itu amalnya 700 kali lipat di rumah. Di rumah, ya. Maka kalau kita tuh keluar terus sampai di rumah sudah vertigo, itu namanya membuang-buang waktu, membuang-buang amal. Ya. Sakinah kita kadang-kadang berharapkan wah harus ndonga terus ora entuk-entuk
Apa kudu ganti malah ganti. Apa dia bukan jodohku? Ya, maka harus berderah tadi. Amal-amal pribadi itu harus ditingkatkan ya, sakinah. Kemudian mawaddah, perhatian kita meningkat. Ya, perhatian kita meningkat. Maka kalau digambarkan ya, satu ibu itu bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu ya bisa mengurus satu ibu. Goleke hadiah rapat terus ya. Akhirnya tidak ketemu ya. Ya, nah itu tadi kecintaan itu perhatian. Nah, apa sudah rahmah itu ya anak-anak itu ya. Kalau kan kadang begitu. Wah, atas nama kemarin itu saya tuh naik taksi. Saya naik taksi. Bapaknya itu ngecat rambutnya merah. Nah, cerita ya tentang anaknya. Oh bener loh Bu, tadi yang dibilangkan ibu itu bener. Wah, saya dapat ilmu. Lah anak saya itu loh Bu. Ya, dia kan gokar ya. Sampai di rumah nang mobilnya bapak diresikin nang. Engko nek order gen sudah bersih. Mah kesel. Misalnya begitu. Ya, saya bilang ya Allah anak sekarang, saya bilang malah dia tambah ngamuk. Saya bilang ya itu jenengan itu kadang-kadang ya memang kita harus diem, tetap didoakan. Nanti kalau kita diem ya wah bocah saiki ngrasakno uripmu angel ya, wis urip angel ndak dapat nanti akan terjadi juga. Ya. Kenapa? Karena kemudahan dan kesulitan anak itu sangat tergantung pada orang tuanya, hampir 90%. Jadi kita suruh menahan. Ya, kita suruh tadi tenang, tetap berbuat baik ya dalam banyak hal tadi ya. Sehingga apapun yang terjadi itu ya wis ya memang belum bisa ya mundur gitu ya. Nah, itu tadi ya aturan. Ikuti aja aturannya. Ya, memang tidak boleh begitu ya jangan begitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga, memelihara, ngopeni jiwa. Agar condong pada kebaikan. Yang kedua, melatih jiwa agar bisa mengekspresikan atau menampakkan sikap-sikap yang baik. Maka salah satu yang Allah latih sejak awal dari anak itu apa? Bermuka berseri. Kenapa? Karena itu ekspresi yang akan menjadikan kita mendapatkan jalan kemudahan. Maka saya itu paling tidak suka ya ada anak kecil digoda sampai nangis itu mesti ngerti ilmu nih. Karena nanti nek biasa nangis kemudian sulit untuk tersenyum, anak itu akan mendapatkan banyak jalan yang sulit. Disuruh ekspresi ya, yang baik gitu. Dan itu gitu. Ada orang itu ya, memang ekspresinya datar ya. Kalau toh tidak masuk gitu, ya datar. Dia datar aja. Kenapa ya? Karena di rumahnya nggak pernah lihat orang tersenyum. Bu, makan belum matang, ngerti enggak? Belum. Di rumahnya enggak ada ekspresi tersenyum. Jadi dia juga tidak ekspresif untuk tersenyum. Ya kan gitu. Ya. Makanya ketika kerja senyum, memangnya kenapa? Ya. Apa kepentingannya? Ya. Senyum itu apa kepentingannya? Itu perintah. Ya, maka dari kecil itu belum punya duit, belum punya kemampuan, belum punya teman, ya disuruh apa? Bermuka berseri. Agar sejak kecil itu dibangunkan jalan yang mudah.
Malah ada ibu-ibu ya, anaknya seneng karena dapat juara kelas 1 SD. Ndak usah seneng ya, ndak usah ketawa-ketawa dulu ya. Nanti masih ada ujian lagi kelas 2. Sampai kelas 6 kemudian seneng lulus ya apa kamu tuh dari kelas 6 wis guyu. Lah kok nek ora klebu SMP kuwi wis guyune kapan? Wong kok entuk guyu ya. Ya sampai gitu. Walah ya gayane guyu. Oh guyu entuk ya. Nah itu tadi terbiasa. Maka kemudian tadi menjadi bagian seperti hanya anak kecil yang suka mendengarkan orang ngerasan. Dia tidak paham tapi masuk semua. Itu menyebabkan anak itu nanti besarnya tidak mudah bersahabat. Kenapa? Dia mang-mangan. Nanti kelihatan baik gitu, nanti tidak baik gitu tuh karena efek dari banyak kata yang masuk. Kalau anak itu biasa dibahagiakan, selalu senang, selalu diberi kasih sayang, ada orang terluka langsung nangis, tidak tega dia. Tapi kalau biasa dikeplai ada orang yang nangis, rasain lah. Ya. Karena ada dalam buku psikologi itu, saya suka baca cerita-cerita begitu itu. Ada seorang bapak itu yang memang pasar, wahir ketemu ember tendang. Wih, sopo ndok kok ember nek kene padahal ndek dhewe lali, ya. Ada ayam kecil-kecil ya, anaknya ayam kecil-kecil diwarnai itu, Bu. Biar dia mau cakal tugel. Itu dilihat anaknya. Umur 5 tahun, anak itu anggere ayam parani. Wajib biar ya. Itu lingkungan. Ya, tanpa ekspresi sama sekali. Ya. Nah, sehingga perlu diketahui jiwa itu tergantung bagaimana melatihnya. Ya, melatihnya. Maka walaupun apa kita tidak boleh nangis, boleh, ya kan? Nangis itu Bu ya. Orang nangis itu kan ada 2. Kalau tangismu itu menyebabkan kamu itu kemudian plong kemudian berusaha berbuat baik, itu namanya tangisnya memang tangis kepengen menjadi baik, tangis akhirat itu namanya, tangis atas kesalahan. Tapi kalau tangisannya itu tentang dunia, ya, maka habis nangis tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ada seorang ibu tuh ya, kalau kelingan ibunya nangis, pertanyaannya, kenapa Allah memanggil ibuku terlalu cepat? Padahal aku masih membutuhkannya, ya kan? Maka dia nangis, nangisnya panjang Bu, saya kalau nangis itu kadang-kadang sampai 4 jam. Itu dosen loh, ya, itu dosen. Sampai dia bilang, sampai kemarin saya terlambat ngajar. Bagaimana menurut Bu dia? Nangis itu, ya ndak apa-apa. Jenengan tuh kalau memang kebiasaan jiwanya nek nangis rasa mandang, jenengan harus mulai nangis saka isak. Ya, jadi subuh kuwi wis meneng. Ya kan? Saking seriusnya dia bilang gini, ngono ya Bu, nangis saka subuh jelas telat toh, ya kan? Itu pengaturan waktunya kurang tepat. Saya bilang gitu aja. Itu walaupun seperti itu penting loh Bu, iya kan? Karena ternyata ada orang yang tidak bisa menahan diri, itu ada. Berarti nek kowe nek ngeling-eling ibumu ki bar salat isya ngono ki eling-elingen, meh nangis nangiso ya. Rada dawa ora apa-apa, malah 5 jam 6 jam ora apa-apa ya kan. Yang penting subuh wis meneng. Nah, kita juga begitu. Kita juga tidak ekspresif pada kebahagiaan orang, tidak biasa memberikan doa. Akhirnya kita tidak dapat juga, ya. Misalnya seneng, ada temennya punya baju baru, kancane, ya Allah, klambimu apik men kene karo batin klambi kaya ngono wae apik. Wah, itu sengsara kayak gitu ya. Ya, nanti kemudian hal-hal yang jelek itu akan menjadi bagiannya, ya, Bu. Jadi dilatih. Nah, termasuk sholat itu ngelatih jiwa. Ketika sholat kita tuh suruh seneng, suruh dilatih Bu, suruh seneng bahwa kita ada kesempatan sholat. Orang yang egonya tinggi ngono wis seneng ya itu tergantung kita tuh ya. Nek kita pengen sholat awal ya iso sholat awal, ora ya ngono kuwi logikanya. Kita harus seneng, melatih seneng, makanya nggak boleh merem. Ya. Nek merem jadi malas ya sholat. Yang seneng ya, yang seneng ya gitu. Sehingga, nah, ketika istighfar, suruh latihan dengan nangis.
Suratnya dengan nangis. Nah coba istighfar itu kita minta ampun, kita minta maaf sama orang. Kita ada bos apa ada orang apa ada suami minta maaf. Kene kadulan HP, maaf yo. Maaf yo. Dimaafke apa ora? Bojone watik HP-mu dibanteng ya. Allah juga begitu istighfar kalau dolanan HP lho ya. Kadang-kadang istighfar ya kita istighfar kalau lanjutan terus. Lah orang minta maaf itu kan minta maaf ya, nangis ya minta maaf. Ora iso nangis, Bu. Kok nyulek lho nyulek. Kita tuh kan bayangke hal yang buruk ben nangis nek pas istighfar itu, ya kan? Ora iso kon nyulek. Kenapa? Karena kita terbiasa nangis karena dunia. Sekali lagi setan membiasakan kita nangis pada dunia. Padahal orang yang nangis sama dunia itu semakin mengeraskan hati. Kalau kita membiasakan nangis karena akhirat, maka Allah akan melembutkan hatimu. Gitu. Jadi itu rahasianya di sana ya. Maka karena suatu saat ada ibu-ibu, dia sakit, nangis terus, tidak bisa tidur, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang gini, jenengan tuh kalau nangis aku wedi karena amalku belum cukup, kata dia. Nek wedi karena amalnya belum cukup, itu digantikan Allah semangat beramal. Tapi kalau jenengan nangis ya, akhirnya berhenti beramal, tak iso ngopo-ngopo, itu setan. Itu karena dunia ya. Nyon sewu lho Bu, rumusnya begitu. Saya bilang begitu. Ya. Kenapa dia nangis ya? Karena dia itu sakit terus mikirin kok nek aku mati bojoku nikah nang apa ora. Ya, jadi mari-mari ya. Nah itu tadi perlu diketahui, nangis karena akhirat itu melembutkan hati. Tapi kalau nangis kita menjadi kemudian kita keras hati kita harus begini, itu pasti karena dunia. Pasti karena dunia. Nah kita dibiasakan kecewa sampai nangis karena dunia. Karena dunia. Kancane liwat nganggo mobil rasane maksil. Ya Allah, Pak. Apa arti hidup kita? Apa arti pernikahannya? Apa sih? Kata bapakku iki ngomong apa ya? Lah kancane wis ndek mobil apa hubungane, ya kan? Kenikmatan terhadap pernikahan itu dikalikan 700 kali lipat itu, ya. Gitu ya. Jadi dilatih, Bu, dilatih. Tersenyum dilatih, makanya sudah saya bilang tak suruh ngelatih, ditutup itu loh, Bu, ditutup. Pakai masker, lihat kaca. Pikirkan sesuatu yang bahagia. Nanti kan matanya berbinar, seneng. Terus pikirkan sesuatu yang tidak enak, menyebabkan kita marah. Itu merupanya. Walau saya praktek aku di dewe, kan ternyata medeni juga saya naik marah, ya kan? Maka tak pikir-pikir gitu. Kenapa? Saya padahal diem, ndak ngomong apa-apa. Anak saya udah wedi kabeh lunga. Kok udah wedi tak ndelok kanca, berarti medeni. Dilatih. Ya, dilatih. Maka ketika tadi anak itu kebetulan yang marah lah, yang mutung lah dan sebagainya, bayangkan bahwa itu adalah bagian yang menambah kebaikan kita berdoa dan sebagainya. Ora usah dibayangke bentuk itu tadi ya, tapi membayangkan bahwa itu akan banyak. Nah, itu melatih jiwa. Ya, dilatih. Kemudian kalau dalam konteks ini yes. Kehormatan ini nyangkut keturunan. Artinya segala yang kita lakukan akan mempengaruhi karakter. Akan mempengaruhi karakter. Ya, sehingga kita itu tidak boleh sembarangan. Jadi kenapa dijaga? Kenapa wanita tidak boleh ngakak-ngakak? Itu mempengaruhi karakter anaknya. Itu loh Bu maksudnya itu ya. Apa-apa itu ya. Kita itu kadang-kadang ada orang yang merasa tidak gembira kalau tidak ngakak-ngakak.
Misalnya begitu ya. Nah itu, makanya kalau dulu sering saya sampaikan di Israel itu merasa bahwa mereka memang kecil dibanding negara dengan yang lain. Maka sejak awal dia kepengen memperhatikan kualitas generasi berikutnya. Ketika ada orang hamil, itu dia suruh laporan ke dokternya. Ada bidan. Nah mereka memberikan tugas. Ono tugas matematika, ono tugas gitu. Kenapa? Agar aktif, ibunya itu agar aktif. Nah, Indonesia itu hamil kan buka buku muntah, Bu. Nyapu muntah, jadi gawan bayi. Ya. Senengnya apa? Nek mall, ya melaku-melaku. Ya wis yo melaku-melaku tenane lho, Pak. Iki karepe bayine lho, Pak, karepe bayine. Bayi gede. Ya. Kemudian dilarang ke mall. Hamil, kalau belum hamilnya matang itu dilarang ke mall. Kenapa? Karena orang hamil itu hormonnya naik semua. Naik semua. Bahkan dirinya tidak bisa mengendalikan. Maka kalau kemudian kita itu jalan-jalan, piknik, ke mall, macam-macam itu, anaknya akan tumbuh berkembang ledakan sifat-sifat buruk. Hamil itu hormonalnya tidak karu-karu. Kalau kemudian tidak kita kendalikan, maka itu berefek ya, buruk pada keturunan. Itu yang disebut bahwa kehidupan kita itu akhirnya tidak terhormat. Kenapa? Ya karena tadi ini generasi kita ya itu generasi yang kurang bagus. Bahkan yang namanya makanan tuh ya kalau kepingin punya generasi yang sangat kuat itu makanan dari SMP sudah diperhatikan. Ya. Di tetangga saya itu ada ahli gizi, ya. Dia bilang, Dok, apa ceramah di ibu-ibu? Ya wis telat gitu ya. Ceramah gizi itu mulai dari anak SMP untuk membentuk ya generasi yang kuat karena berasal dari makanan. Sekarang kan gitu, makanan itu kan sudah kacau sekali ya sehingga tadi menyebabkan anak-anak itu tidak ada kan orang nangis itu atas sebab. Anak sekarang itu tidak ada sebab. Nangis apa jenenge? Oh, nangis rasa jenenge apa? Tantrum. Dia ora ono ngono ya. Iki ditepentol ngene wis meneng ya. Sekarang mah dibalang wong tuane. Nah, itu salah satunya tadi. Orang tidak memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan yaitu berefek pada karakter. Ya. Jadi kalau kita tuh ya tidak boleh ngakak-ngakak, tidak boleh nipu, tidak boleh ini ya. Itu sebenarnya kesana yang sangat dijaga itu kesana. Wanita nggak boleh pulang malam-malam sendirian dari asar sampai malam. Kenapa? Itu sudah jelas diserang setan. Segala macam. Ya. Emosinya naik dan sebagainya begitu. Nah itu sebenarnya sudah sedemikian urat ditata. Tapi kan kita mengatakan wis ora jamane yo, wis ora jamane. Kemudian akal. Daya pilih. Akal. Itu daya pilih. Akal itu kemampuan untuk memilih. Akal itu bukan otak. Jadi kalau konsentrasi ini ya gini, kita punya ini otak. Otak gambarnya ini Bu ya. Sok mundut otak apa? Otak. Ini otak. Otak sapi dimasak pakai telur ya kan. Otak. Nah, ini ada hati. Hati ini Bu. Padahal ya ora ya tumpuk ya. Ini hati. Nah, di sini akal. Otak itu tempat menyimpan file. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasa itu masuknya ke otak. Hati itu sinyal. Ya, sinyal-sinyal kebaikan. Maka kita ada ayat-ayat ya, ada pengetahuan aturan-aturan itu di sini. Nah, nanti kita akan bertemu di sini. Kalau orangnya itu tidak berkembang ilmunya, dia mengandalkan hati saja, itu nanti akan terjadi pilihannya ekstrem kanan. Ya,
Maka sahabat ada perintah kalau beramal tangan kanan jangan sampai tangan kirinya tahu ya. Ternyata dia beramalnya di malam hari sing peteng. Gentangannya tidak tahu, itu namanya ekstrim kanan ya. Nah, kalau kemudian yang diandalkan otaknya tidak pakai peraturan-peraturan, itu akan terjadi ekstrim kiri. Ekstrim kiri ya. Alah, sing penting ki dadi wong apik, ora usah apik-apik banget. Wis ora jelas kabeh ya, ora jelas kabeh. Maka itu kasusnya seperti ada orang mengatakan, "Bu, walaupun saya ini nyopet. Ya. Tapi saya beda dengan copet yang lain. Kalau sudah dapat copetan, saya potong untuk zakat." Ya. Jadi diinfaki dan sebagainya, itu maksudnya itu namanya ekstrem kiri. Ya, ada ditanya, siapa tokoh idolamu? Apa ada anak muda nyebutnya siapa? Robin Hood. Karena suka memberi, walaupun mencuri. Terus dia maksudnya ya kan? Untuk memberi. Namanya ekstrem kiri. Nah, agar ini berpadu, ya itu diharapkan kita itu bijaksana. Bijaksana, bijak sini ya kan. Orang yang punya pengetahuan yang luas, punya ketetapan agama yang kuat, maka dia akan selalu bertindak bijaksana. Itu maksud akal. Ya, akal itu kemampuan memilih, sehingga daya pilih ya dipertajam dengan ilmu. Dipertajam dengan ilmu ya. Maka dasar-dasar pemilihan kita itu ya, misalnya tadi ada orang tuh segala macam itu dia les masak, les bahasa Inggris, macam-macam keterampilannya. Siji sing ora iso maca Quran. Iya kan? Ya makanya dia yang pertama kali membeli speaker Quran. Ya karena bagi dia, kalau toh saya tidak baca Quran, yang penting mendengarkan Quran mendapatkan pahala yang sama. Padahal tidak begitu landasannya, ya kan? Orang yang mendapatkan pahala yang sama walaupun hanya mendengarkan itu karena menyimak. Ikut. Dan nek ngrungokke karo masak, kabeh kan speaker Quran sekarang kabeh disetel ya, Bu. Esuk-esuk wis disetel gitu. Ning wonge ra krungu kabeh. Ya. Disetel masak gitu, wis mati. Yang matiin siapa? Saya punya ndak ada yang matiin, maaf udah habis. Oh, sudah habis. Kok cepet ya? Ngono ta. Ora krungu blas ya. Itu namanya tidak mendengarkan. Tadi karena Pak landasannya kurang tepat. Kalau toh pon kita itu tidak bisa membaca Quran karena sudah dicoba berkali-kali nggak bisa, maka kita disuruh menghafalkan Quran yang kira-kira itu bisa kita lafalkan dan menyelamatkan kita. Maka dulu para wali itu sudah mencoba ngajari wong-wong maca Quran karena metodenya juga masih sulit ya kan. Banyak yang tidak bisa. Di surat Muhammad tuh kalau begitu ajak mereka untuk tazkiyah, mensucikan jiwa. Dengan apa? Wirid Quran. Artinya punya Qurannya, gitu ya. Nah itu bagian-bagian yang perlu kita pahami dengan ilmu. Kenapa? Ya orang harus bermajelis. Ya. Aku mbiyen ki saya dulu tuh tidak begitu suka majelis. Tapi saya lihat sekarang orangnya yang datang keren-keren. Nanti jadi kacau ya. Jadi itu harus pakai ilmu. Sudah saya sampaikan, majelis itu adalah tempat yang diperintahkan Allah untuk mengambil rahmat yang besar. Ketika di majelis itu jenengan dilihat malaikat nyala semua. Ya, menunjukkan berapa kapasitas energinya. Nah kemudian malaikat melihat yang paling besar mana? Yang paling besar itu diambil, kemudian yang lain diganti. Yang paling besar itu majelis. Beda dengan YouTube. YouTube itu kita mendapatkan kebaikan, mendengarkan yang baik, tapi tidak turun rahmat. Karena ngrungok kene karo masak, ngrungok kene karo olahraga, ngrungok kene karo tiduran, terus kene rurampan wis turu, ya kan.
Ya macam-macam itu. Tapi prinsipnya semua ya yang tidak ada di tempat, ya tidak terhubung, itu ya energinya tidak terhubung. Makanya misalnya kita senam, itu yang paling bagus ada guru. Walaupun kita ngurok ke YouTube ya, itu tetap tidak pas karena gerakannya itu benar apa tidak kita tidak tahu ya. Gerakan tangannya lurus, tangannya itu lurus. Ya. Harus ada guru karena itu unsur energi. Baca Quran juga begitu. Wah, izin wis pokoke belajar, aku belajar dhewe. Insyaallah bismillah wong niat apik kemudian Allah bisa ndak. Itu masalah energi. Menjadi kemudian lebih cepat ya gitu. Nah, itu bagian yang perlu kita pahami bahwa ketika kemudian ilmunya bertambah ternyata bisa juga ya, bisa juga untuk memberikan landasan amal. Jadi kita memang harus sampaikan. Ya tentu saja yang mudah misalnya begini. Saya ditanya, saya kemarin ngisi anak-anak SMA ini, tapi aduh tebel cilik-cilik banget ya. Misalnya kita beritakan, tahukah kamu ada seorang itu berhasil dengan lipatan yang besar. Kenapa? Karena dia dinasihati oleh orang tuanya. Kamu itu cari temenmu yang tidak bisa makan. Lah carane piye? Ya itu kalau di kampus sholat dimulai dari sholat duhur di masjid bareng. Habis sholat duhur makan yuk. Ya wis mau silakan gitu. Ya, berarti nanti duit. Ya, terus dijajake gitu iya kan? Dimulai dari sholat. Nabiullah Ibrahim juga itu. Nabiullah Ibrahim itu habis subuh jalan nyari orang yang belum sarapan. Habis duhur jalan nyari orang yang belum makan siang. Habis maghrib jalan cari orang yang belum makan malam. Begitu selalu setiap hari ya. Perlu diketahui orang yang memberikan makan pada orang yang tidak bisa makan ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Itu tentu saja nasihat itu barangkali bisa diambil. Jangan jenengan wis semua aku nganti tekan pasar. Neng omah ora masak ya jangan begitu. Artinya ya ngambil itu ya tentu saja yang tepat. Jadi cari nasihat-nasihat ya untuk anak-anak itu yang tepat gitu ya. Akhirnya mereka tanpa sadar sudah berinvestasi kebaikan-kebaikan yang besar ya. Bisanya apa gitu kan ya. Gitu. Saya tetangga saya itu angger dari pasar, ada wong liwat gitu ya, maksudnya orang angganu goncengke mbuh main ngendi ngono dadi. Pernah dari pojok sana sampai pojok sana itu setiap keluar ada orang jalan mesti dindeki. Putri tentu saja bapak-bapak digoncengke ya. Ya. Kemudian yang terakhir harta. Ya, harta. Ini punya pengetahuan luas dan kekokohan pada kebenaran. Ya kan harus dipadu, Jangan sampai hanya kepengen dakwah gitu. Ada ini anak kampus itu ya konsultasi saya bilang kamu konsultasi itu sama ustadz gitu loh, ngaji sana loh. Ya makanya saya juga sudah memilih gurunya itu perempuan. Ya, ahwat temennya gitu. Lah kamu tuh meh ngaji apa meh ngapa? Kata dia gini, saya itu orangnya keras Bu. Nanti kalau yang ngajar laki-laki nanti tidak jadi ilmu, tapi akan terjadi banyak perdebatan. Makanya saya pilih perempuan yang lembut. Ini maksudnya apa sih? Kamu. Nah itu namanya tidak punya kaidah itu kayak gitu tuh. Wes sekarang tuh persoalan tuh macam-macam. Bocah maksudnya itu piye gitu ya? Ada temennya itu dihamili temennya. Tentu saja, menurut pengamatan saya dia senang. Akhirnya dia pengen menyelamatkan, yang perempuan ini kan, menyelamatkan perempuan ini. Dan saya bilang, kamu mudeng enggak pernikahan itu? Pernikahan itu bukan perkara kamu dan dia, itu perkara keluarga dan perkara aturan yang harus ditegakkan. Lah kalau saya tidak menikahi dia, kan saya tidak menolong dan saya tidak bisa dekat. Iki bocah maksudnya apa kan gitu ya. Nah, itu tadi banyak sekali buat anak kampus itu saya ngarang karepe dhewe itu ya. Nah, sehingga memang harus mendapatkan bagian-bagian agar tepat gitu ya. Nah, saya teruskan ya. Harta ya.
itu hal yang sangat mudah kita dapat, sangat mudah untuk diproses menjadi berkah. Harta ya itu disucikan dan diberkahkan. Kemarin saya sampaikan yang dinamakan berkah itu kan ketika kita melakukan kepada masyarakat, ya kan, kepada masyarakat, kepada diri, kepada keluarga itu dapatnya rahmat. Kalau kepada masyarakat orang lain itu dapatnya berkah, ya dapatnya berkah. Nah, kalau harta itu otomatis. Satu, apa yang harus kita lakukan terhadap harta itu disucikan agar harta itu bisa menjaga kebaikan dan keselamatan keluarga. Ya. Karena harta itu begini fungsinya. Orang yang hartanya diolah, dibersihkan dengan sedekah, dengan zakat, itu rumahnya dijaga. Kebaikan dan keselamatan. Itu harta. Diberkahkan ya, agar memberi peluang yang besar untuk berbuat baik pada orang lain. Ya. Nah, harta itulah yang kemudian akan nampak, karena orang itu kalau tidak terjaga yang sangat nampak apakah orang itu baik apa tidak itu pada pengelolaan harta. Wes itu sampai dikatakan wa iqamus shalah ya. Wa ita'iz zakah ya. Kita disuruh menegakkan salat wa mimma razaqnahum yunfikun ya, mengeluarkan. Kenapa? Karena memang itu ciri khas orang baik itu dilihat dari hartanya ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan agar kita memahami. Ini masih ada yang kedua, menumbuh kembangkan ya. Nanti kita bicarakan besok. Begitu ibu-ibu ya. Jadi agar kita pahami bahwa kita berkeluarga itu dalam rangka menumbuh kembangkan karakter ya, menumbuhkan karakter sehingga kita punya andil untuk menjadi sebab kebaikan ya, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi generasi, bagi lingkungan ya. Dan semoga kita menyadari bahwa berkeluarga itu tidak sekedar bagaimana kita bahagia gitu ya. Nanti kita terus salah memahamkan ya, seolah-olah keluargalah yang merusak kebahagiaan kita ya. Tidak bisa pergi dengan teman-teman, tidak bisa itu. Nah, itu terjadi kesalahpahamannya di sana. Kita tutup dulu Bu ya dengan doa. Ilahadiniyah wa firidoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ihwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqim wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kul lisan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.